UTS itu dengan saya, gitu. Oke, untuk silabus sudah saya berikan ke PJ kelas ya, udah saya share juga kan materi PPT-nya di WA grup PJ, kalian udah terima semua kan? Udah belum? Udah, Bu. Oke. Ya udah, mungkin kita langsung mulai aja, materi kita, manajemen keuangan. Jadi kemarin, kalian udah baca silabusnya, kita akan menggunakan bukunya Titman ya, Sheridan Titman, Arthur Keown, sama Martin, Financial Management Principles and Application. 14 Global Edition ini edisi yang paling terbaru tuh, lihat 2021. Jadi kalian pakai materi yang sudah diupdate nih. Nah, ini udah kita bahas ya. Apa sih keuangan tuh? Keuangan adalah studi of how people and business evaluate investment and raise capital to fund them. Jadi keuangan itu adalah studi tentang bagaimana orang dan bisnis itu mengevaluasi investasi mereka dan bagaimana mereka membiayai investasi mereka tadi gitu. Jadi kalau keuangan itu kayak ada 2 aktivitas utama yang penting ya, yang pasti harus dilakukan oleh perusahaan, yaitu aktivitas financing. Financing itu pembiayaan. Pembiayaan ini pendanaan. Sumber dananya mau dari mana nih? Dari dalam kah? Pakai modal sendiri, mau berhutang kah? Atau mau menerbitkan saham? Gitu. Kemudian selain aktivitas sumber pendanaan, keuangan itu juga tentang investasi gitu. Jadi labanya mau diapain nih? Mau diinvestasikan kemana? Itu memilih mana proyek-proyek yang memberikan net present value yang positif gitu. Nah, kemarin udah saya jelasin juga bahwa keuangan itu ada 3 basic question yang harus kalian pahami. Apa aja? Pertama, pertanyaan tentang atau keputusan tentang capital budgeting. Kedua, keputusan tentang struktur modal. Ketiga, tentang capital management. Itu working capital management. Ini juga udah kita bahas minggu lalu. Kenapa sih belajar keuangan? Knowledge of financial tools is critical to making decisions in both corporate world and personal life. Jadi pengetahuan tentang keuangan atau tools-tools terkait keuangan ini penting untuk mengambil keputusan yang terbaik, baik itu di lingkup korporasi maupun dalam kehidupan pribadi kalian gitu. Karena kan kalian ini sebenarnya juga sebagai manajer untuk diri kalian sendiri. Untuk yang perempuan nanti jadi manajer untuk keluarganya gitu. Yang mengatur keuangan, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Jangan sampai suaminya udah kerja capek-capek, nggak ada hasilnya, nggak kelihatan gitu. Nah, itu pentingnya belajar keuangan untuk dengan modal yang ada, bagaimana caranya bisa mengembangkan itu gitu atau memberikan return yang lebih banyak lagi ya melalui investasi. Nah, memilih investasi mana yang sesuai, yang memberikan return yang positif. Nah, itu belajarnya dengan keuangan. Di Indonesia ini termasuk yang rendah ya literasi keuangannya. Kenapa? Karena kalian belajar keuangan baru di bangku apa? Bangku kuliah. Harusnya belajar keuangan itu dari kalian kecil. Kalau saya dulu diajarin sama orang tua saya udah dari kecil gitu. Bagaimana kalau misalnya saya mau menginginkan sesuatu ya itu target keuangan. Kalau kita pahami sekarang ternyata kalau masuk ke teori perencanaan keuangan, oh itu namanya target keuangan. Target finansial. Misalnya saya dulu pengen banget punya cincin. Itu orang tua saya nggak langsung ngasih. Tapi orang tua saya bilang kalau kamu mau barang atau kalau kamu mau sesuatu, kamu beli pakai uang kamu sendiri, pakai uang jajan kamu sendiri. Gitu, kamu nabung. Nah dari situ
itu udah, perencanaan keuangan yang paling dasar, bagaimana kamu bisa menyimpan uang kamu, gitu. Untuk tadi dibeli, cincin tadi ya, kalau dulu saya masih SD itu sampai saya bisa beli 2 cincin pakai duit saya sendiri. Cincin emas ya, bukan cincin-cincinan. Jadi, dari situ kita belajar. Terus waktu SD juga saya udah, mulai jualan-jualan, walaupun sebenarnya ternyata itu bukan passion saya ya. Jadi tapi dari situ saya tahu bahwa, setiap orang itu pasti punya target, punya tujuan. Nah, kalau kita balikin ke keuangan, kita pasti juga punya tujuan keuangan dalam hidup kita masing-masing. Gitu. Nih, how General Motors strategic decision to invest 500 million in Lyft, the ride-hailing startup require the expertise of different disciplines within the business school. Jadi ini contoh good decision. Apakah si GMs ini bisa bikin good decision dengan 500 juta dolar yang akan dia investasikan, gitu. Jadi untuk 500 juta ini ternyata, mereka membutuhkan expertise of different disciplines within the business school. Mereka membutuhkan, keahlian atau pemahaman, perspektif ya, dari berbagai disiplin ilmu di business school. Misalnya dari keuangan, dari marketing-nya, dari operations-nya, dari SDM-nya, gitu. Jadi dari information system-nya. Untuk menilai, ini sebenarnya worth it nggak sih 500 juta ini kita investasikan, is it a good decision or not gitu. Jadi itu, hal yang terkait dengan kenapa belajar keuangan ya, karena jangan sampai uang yang ada gitu ya, tidak dimanfaatkan sebaik mungkin atau malah kamu investasikan ke misalnya kamu judi online. Nah, itu banyak banget ya sekarang yang terjebak sama judi online, padahal judi online itu yang kaya ya bandarnya. Kalian mah cuma ngabisin duit doang gitu, enggak itu cuma, memainkan hormon endorfin kalian aja, karena penasaran, tapi sebenarnya yang kaya ya cuma bandarnya aja, kalau yang kamu ya kalah terus gitu. Jangan sampai kayak gitu, jangan sampai melihat itu sebagai investasi, gitu. Jadi harus, dihitung nih, mana nih, project-project yang, present value-nya tuh positif, present value-nya paling besar gitu, return-nya paling besar. Nanti ada tuh metode-metode penilaian, project ya, bisa pakai net present value, bisa pakai, payback period, bisa pakai interest rate of return gitu. Nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, ini ada 3 tipe dari organisasi bisnis. Yang pertama ada sole proprietorship, partnership, sama corporations. Kalau sole proprietorship itu dia, usaha yang berdiri sendiri. Jadi misalnya kayak, saya nih, misalnya atau adik ipar saya punya usaha, peternakan lele ya. Nah itu dia ngembanginnya sendiri, dia nggak, join sama temennya atau sama siapa gitu, enggak. Dia, eee ngurusin lelenya sendiri, ngasih makan lele sendiri, jaring lele sendiri, beli pakan lele sendiri, dia melakukan semuanya sendiri, itu sole proprietorship. Nah, ada juga yang partnership. Kalau partnership berarti ya ada partnernya. Bisa misalnya teman, bisa keluarga, intinya dia melakukan atau mengembangkan usahanya itu nggak sendiri, itu partnership. Ada korporasi. Kalau korporasi jelas nggak mungkin sendiri ya. Korporasi ada strukturnya. Siapa, mengerjakan bagian apa, gitu. Jadi kalau di korporasi ini ada, division of labor-nya, ada pembagian tugasnya. Siapa yang handle marketing, siapa yang handle finance, siapa yang handle operations, siapa yang handle human resource-nya gitu. Jadi itu korporasi, paham ya? Bedanya sole proprietorship, partnership, sama corporations. Nah, partnership ini ada yang general sama ada yang limited. Kalau limited pasti terbatas ya. Misalnya ya partnership-nya apa cuma kamu sama teman kamu, berdua doang nih atau bertiga doang. Jadi orang lain nggak bisa ikutan.
Tapi ada juga partnership yang diperjualbelikan gitu. Maksudnya, boleh gabung nih, ada kasih modal. Nah, itu general. Nah, ini tadi udah saya jelasin ya soal proprietorship berarti owned by a single individual who is entitled to all of the firm's profit. Jadi dia berhak atas semua profit yang diperoleh oleh usaha tersebut. Is also responsible for all of the firm's debt, termasuk utang-utang yang muncul dari usaha tadi. Jadi dia dapat untung buat dia sendiri, tapi kalau ada utang, dia sendiri yang tanggung jawab gitu. Itu soal proprietorship. Sole proprietors typically raise money by investing their own funds and by borrowing from a bank. Jadi biasanya mereka kalau sole proprietorship ini pakai modal mereka sendiri, their own funds, and pinjam dari bank, borrowing from a bank. Itu soal proprietorship. Advantage-nya easy to form, no need to consult others while making decisions, nggak perlu konsultasi sama siapapun, nggak perlu sharing, nggak perlu pengambilan keputusan ya ada di tangannya dia sendiri. Profits are taxed at the owner's tax rate. Yang dikenakan pajak itu adalah bukan pajak atas usahanya, tapi pajak di penghasilan yang diperoleh oleh pemiliknya, gitu, owner's tax rate. Disadvantages-nya, personally liable for the business debts. Ini personally liable for the business debt. Jadi mungkin dia lebih sulit ya untuk mendapatkan pendanaan karena dia sendiri. The business case on the death of the proprietor. Jadi kalau misalnya si pemiliknya mati, ya bisnisnya juga mati karena dia yang bangun, dia yang ngerjain semuanya, dia yang handle. Limited access to external source of financing. Akses terhadap pendanaan eksternalnya ini terbatas. Ini kalau sole proprietorship. Kemudian tadi selain sole proprietorship ada partnership. Kalau general partnership tadi dibagi jadi dua ya, ada general sama limited. Kalau general itu ada asosiasinya, association of two or more persons who come together as co-owners for the purpose of operating a business for profit. Kalau general partnership, jadi dia asosiasi gitu, atau dua atau lebih orang yang dia bergabung come together as co-owners, sebagai co-owner. Untuk tujuan apa? Nah, operasionalisasi bisnis tadi sehingga menghasilkan keuntungan. Keuntungannya apa kalau general? Kalau general ini easy to start, tax at the personal tax rate sama ya tadi pajaknya pajak personal, access to funds from multiple partners. Jadi dia bisa dapat pendanaan dari partnernya tadi yang terlibat. Makin banyak partnernya, makin banyak sumber pendanaannya. Disadvantage-nya partners jointly share unlimited liability. Jadi partners yang gabung berarti dia liability-nya unlimited ya. Jointly share unlimited liability. Jadi liability itu utang, kewajiban gitu. Kemudian it is not always easy to transfer ownership. Jadi kalau di partnership ini susah untuk mentransfer kepemilikan gitu. Kemudian ada limited partnership. Kalau limited partnership ini ada general partner runs the business and face unlimited liability for the firm's debt, whereas the limited partner is liable only up to the amount of limited partner invested. Jadi kalau di limited partner berarti kewajibannya hanya terhadap partner-partner yang terlibat ini tadi gitu, yang memang berinvestasi di di usaha tadi. The life of the partnership is tied to the life of general partner. Jadi kalau partnership siklusnya ya, jangka waktu partnership-nya itu tergantung dari jangka waktu partnernya. Misalnya partnernya memutuskan untuk bersama tuh berapa lama. Nah, itu selama itulah partnership-nya, jangka waktu partnership-nya.
Kemudian kalau korporasi, tadi, sole proprietorship udah, partnership udah, kemudian korporasi. Kalau korporasi ini membutuhkan jumlah uang yang banyak untuk membangun bisnisnya. Kemudian, typical organizational form chosen is the corporation. Corporation legally function separately and apart from its owners. Jadi kalau korporasi, dia fungsinya ini berbeda atau terpisah dengan pemiliknya atau the shareholders atau pemilik sahamnya. Jadi kalau korporasi individual issue and be issued and can purchase. Kalau korporasi itu bisa dituntut dan bisa menuntut, bisa membeli, menjual, dan memiliki properti. Korporasi ini secara legal dimiliki oleh current set of stockholders and owners. Jadi kalau korporasi ini yang punya adalah set of stockholders, pemilik saham. Jadi bukan ini misalnya kayak Bakri nih ya. Bakri itu kan ada Abu Rizal Bakri sebagai owners, tapi ada orang-orang yang beli sahamnya Bakri. Nah, itu sebagai stockholders. Jadi kalau korporasi itu ada set of stockholders dan ada ownersnya. Walaupun tadi ownersnya itu stockholders itu juga sebagai owners ya sebenarnya. Cuma dia bukan pemilik bukan foundernya. Cuma dia sebagai owner juga. Dia punya hak juga, hak suara juga. The board of directors are elected by the shareholders. Jadi direktur, jajaran direksi itu dipilih oleh siapa? Oleh pemegang saham, oleh shareholders. Kemudian si jajaran direksi ini, jajaran direktur ini memilih appoints the senior management of the firm. Memilih pimpinan-pimpinan teratas ya dari si perusahaan. Gitu. Jadi prosesnya adalah pemegang saham milih direksi. Direksi jajaran direktur ini milih senior manajemennya. Kelebihan dari korporasi, liability of owners is limited to invested fund. Life of corporation is not tied to the status of the investors. Kemudian easier to raise capital. Gampang banget mendapatkan tambahan modal karena mereka korporasi ya. Ya misalnya seblak Teh Yayah gitu ya, dibandingin sama perusahaan Unilever, yang mana yang lebih gampang dapat pinjaman dari bank? Jelas Unilever kan, gitu. Makanya di sini dibilang easier to raise capital. Life of corporation not tied to the status of investor. Investornya mati, perusahaan tetap masih jalan gitu. Investornya meninggal atau pemiliknya meninggal, dia perusahaan masih tetap bisa beroperasi gitu. Kemudian kalau disadvantages-nya greater regulation. Jadi terpapar dengan regulasi yang lebih kompleks. Ada double taxation. Jadi istilahnya pemajakan berganda ya. Pemajakan berganda, jadi misalnya kamu menerima dividen. Atas dividen ini dikenakan pajak. Padahal sebelumnya uang yang dibagikan sebagai dividen itu sudah dikenakan pajak. Tapi ketika dividen ini dibagikan kembali, dividen ini dikenakan pajak lagi. Itu tuh masuk dari double taxation. Jadi nanti kalian bisa ngeliat tuh di laporan keuangan. Kan mulai dari atas tuh sales dikurangi COGS ya atau HPP. Cost of goods sold, dapat gross profit dikurangi operating expense. Operating expense itu apa aja? Ada marketing expense, kemudian ada financial expense, ada human resource expense, intinya operating expense. Terus kamu dapat operating profit atau operating income atau EBIT, earning before interest and tax. Itu itu sama intinya, tapi beda nama aja, kadang beda penyebutan. Operating income, operating profit, atau earning before interest and tax itu sama. Kemudian setelah dapat EBIT dikurangi
itu kan namanya EBIT ya, earning before interest and tax. Berarti dikurangi apa? Dikurangi interest dulu, interest expense. Setelah dikurangi interest expense, dapat earning before tax. Nah, earning before tax dikurangi tax. Jadi dari atas nih udah kena nih, udah tax. Jadi EBIT dikurangi interest expense, dapat EBT, earning before tax dikurangi tax, kamu dapat earning after tax kan. Nah, earning after tax ini baru dibagikan sebagai dividen. Padahal tadi ya udah earning after tax gitu namanya. Berarti kan udah kena pajak ya. Plus dibagikan sebagai dividen lagi, ini kena pajak lagi. Itu double taxation. Kemudian ada juga yang bentuknya non-profit organization atau LSM ini ya. Tujuannya bukan untuk profit oriented tapi lebih ke promoting social cause, lebih ke ngasih impact sosial gitu. Advantage-nya dia either exempt from tax or pay lower tax. Jadi biasanya dia bayar pajak yang lebih rendah daripada korporasi. Surplus from operations possible but not primary criterion. Jadi mereka mungkin bisa dapat surplus dari kegiatan operasional mereka, tapi tujuannya bukan untuk surplus tadi, lebih ke social cost. Kemudian advantage of NGO atau non-profit organization itu required to manage risk and evaluate projects gitu. Harus memanage risiko dan mengevaluasi project. Kooperatif owned and governed by its members, usually also its buyers. Ini tadi selain soal proprietorship, partnership, corporations, ada juga kooperatif. Own and govern, jadi dimiliki dan dikelola oleh anggota-anggotanya. Usually also it buyers. Jadi termasuk oleh pembeli dari usahanya tadi. Jadi mungkin ini dari dan untuk ya. Kalau kooperatif, advantages-nya favorable regulations in many countries to promote them. Biasanya regulasinya lebih mudah di berbagai negara. Disadvantage-nya cannot issue shares to external investor, nggak bisa menerbitkan lembar saham. Require special financing methods to raise capital, membutuhkan metode-metode pendanaan yang khusus untuk mendapatkan modal. Nah, ini how the finance area fits into a corporation. Jadi ada board of directors. Board of directors ini dipilih oleh siapa tadi? Oleh shareholders, oleh pemegang sahamnya. Shareholders memilih CEO. CEO ini tadi yang senior management. Board of directors milih CEO, CEO milih vice presidennya, vice president of marketing, finance, or sama vice president production and operation. Itu baru mereka memilih treasurer and controllernya. Gitu. Nah, di finance, vice president of finance ini tugasnya ngapain sih? Oversight of financial planning, corporate strategic planning, control of corporate cash flow. Jadi ini adalah kewajiban dari seorang CFO, Chief of Financial Officer. Jadi melakukan perencanaan keuangan, kemudian menyiapkan perencanaan strategi korporasi, khususnya keuangan, mengkontrol arus kas korporasi. Nah, di bawah CFO ini ada treasurer sama controller. Kalau treasurer ini kewajibannya seputar cash management, credit management, capital expenditures, acquisition of capital, financial planning, management of foreign currencies. Kalau controller itu kewajibannya seputar tax, pajak, financial statements, cost accounting, sama data processing. Gitu. Kemudian ini udah sempat kita bahas ya, goal of the financial manager. Apa sih goal of financial managers? Maximize shareholders wealth. Memaksimumkan kesejahteraan pemegang saham. Nah, while shareholder wealth maximization is included in Coca-Cola vision statement. Jadi memaksimumkan kesejahteraan pemegang saham ini itu sampai masuk ke visinya Coca-Cola loh. It also includes other broader goals such as the social responsibility that will ultimately benefit shareholders in the long run. Di Coca-Cola bahkan dia juga masukin goals yang lebih luas lagi, tambahan tujuannya itu social responsibility.
Jadi tanggung jawab sosial, karena dia menilai bahwa semakin dia berkontribusi terhadap, lingkungan sosialnya, itu akan memberikan benefit kepada perusahaan di masa yang akan datang lebih, banyak lagi. Karena, perusahaan yang, melakukan corporate social responsibility itu dinilai sebagai perusahaan yang, concern ya terhadap lingkungan, image-nya jadi bagus. Nah, kalau image-nya bagus, dia lebih lama sustain-nya. Jadi sustainability atau keberlangsungannya itu lebih lama gitu, karena dia perhatian sama lingkungannya. Sehingga, image-nya tadi lebih bagus, kalau perusahaan image-nya bagus, yang terjadi apa? Investor akan berbondong-bondong membeli saham perusahaan tersebut, gitu. Jadi, perusahaan yang melakukan corporate social responsibility itu bukan karena mereka emang sebenarnya angelic ya, malaikat gitu, enggak. Mereka pasti juga punya tujuan, yang lain, karena mereka pengen punya image yang bagus di mata investor, sehingga investor, beli saham mereka. Nih, di, visinya Coca-Cola itu, eee, ada, tertuang ya, bahwa mereka ingin mencapai pertumbuhan yang sustainable. Sustainable itu apa sih? Keberlanjutan. Jadi berlangsungnya tuh lama. Kita kan nggak pengen ya dapat profit cuma setahun, 2 tahun. Kita pengen dapat profit terus-menerus gitu. We have established a vision with clear goals for makanya si Coca-Cola bikin, visi yang, jelas ya. Di dalam visinya itu tujuannya pasti utamanya profit, people, portfolio, partner, sama planet. Planet ini yang tadi, dia mau ngasih impact buat lingkungan, buat environment. Bahwa apa gunanya kita punya dapat profit yang gede gitu ya, tapi kita merusak lingkungan kita. Lingkungan di tempat kita hidup, buat apa punya duit banyak tapi kita sesak napas gitu ya. Kayak sekarang, udara Jakarta jelek banget. Buat apa gitu orang-orang kaya itu punya duit banyak tapi mereka sendiri ke mana-mana pakai masker. Mereka nggak nyaman gitu di udara di tempat terbuka karena udaranya buruk, bisa sakit gitu kalau menghirup udara di luar. Nah itu, jadi, itu maksud dari sustainable growth. Kemudian corporate managers, eee, corporate missions, while managers have to cater to all the stakeholders such as consumers, employees, suppliers. Jadi, perusahaan itu punya stakeholder. Tadi ada shareholder, ada stakeholder. Shareholder itu pemegang saham atau investor. Tapi kalau stakeholder itu siapa? Stakeholder itu ya konsumen, karyawan, supplier, shareholder itu termasuk stakeholders gitu. They need to pay particular attention to the shareholders. Si ini apa si managers ini nggak cuma concern terhadap kesejahteraan pemegang saham, tapi juga si stakeholders ini. Mereka juga tetap harus memberikan value yang baik untuk konsumen, eee, mem men apa, memberikan tempat kerja yang nyaman ya untuk karyawan, kemudian membangun hubungan yang baik dengan supplier gitu. If managers fail to pursue shareholder wealth maximization, they will lose the support of investors and lenders. Jadi kalau misalnya manajer dia gagal, mendapatkan tujuan keuangan tadi ya, memaksimumkan kesejahteraan pemegang saham, ya investor nggak mau lagi, kayaknya gue, beli saham itu harganya nggak naik-naik tuh, ya udah, dijual sahamnya, gitu. Jadi mereka akan kehilangan apa, support dari investor dan lender. The business may cease to exist and ultimately the managers will lose their jobs. Jadi ya kalau misalnya nggak ada investor ya bisnisnya mati kan, nggak ada yang modalin gitu. Nah kalau, bisnisnya mati ya manajer dipecat gitu kan kalau perusahaannya gulung tikar gitu, manajer akan kehilangan pekerjaannya. Jadi manajer ini harus sebenarnya nurut nih, harus ikut memaksimumkan kesejahteraan pemegang saham biar mereka mau terus memberikan modal. Dengan modal itu perusahaan bisa terus beroperasi. Ethical considerations in corporate finance. What do we mean by ethics?
Give example of recent financial scandals and discuss what went wrong from an ethical perspective. Nah, ini adalah tugas kalian. Coba cari nih, saya mau kalian kumpulin minggu depan ya, etika yang berkaitan dengan keuangan. Jadi kamu cari skandal-skandal keuangan, kemudian kamu bahas, analisis apa sih sebenarnya yang salah dengan financial scandals-nya di perusahaan tersebut. Waktu itu misalnya kayak Garuda pernah memanipulasi, tapi ini jangan kalian jadikan contoh ya, kalian cari yang lain. Garuda memanipulasi laporan keuangannya itu financial scandals itu. Manipulasi laporan keuangan loh, padahal laporan keuangan itu sifatnya publik dibaca oleh semua orang dan dijadikan bahan pertimbangan oleh investor untuk memutuskan apakah dia tetap akan menginvestasikan modalnya di sana atau menarik modalnya gitu. Jadi ini dimanipulasi. Dia mengakui, jadi Garuda itu kasusnya waktu itu apa namanya? Dia build instalasi di mana di pesawat itu kamu bisa pakai WiFi. Kan kita kalau di pesawat itu pasti airplane mode ya, nggak bisa pakai WiFi, nggak bisa pakai paket data gitu, nggak bisa berkirim pesan menggunakan jaringan internet kan nggak bisa kan. Nah, sama Garuda dia bangun instalasi di mana ada area WiFi gitu di pesawat tapi berbayar. Nah, padahal itu belum diluncurkan, belum di-launching gitu ya. Jadi belum ada realisasi profit dari instalasi WiFi tadi gitu, dari dibuatnya WiFi tadi di pesawat. Tapi Garuda sudah mengakui itu sebagai profit, sebagai income gitu. Padahal itu kan belum tentu satu pesawat itu pakai WiFi semua gitu. Yang yang diberikan oleh Garuda gitu. Saya aja kemarin waktu, eee, perjalanan umroh ya, itu kan lumayan lama tuh, berapa jam ya, itu kan saya nggak nyalain WiFi gitu, nggak pakai paket data. Ya udah airplane mode, tapi suami saya beli tuh paket data waktu itu di Emirates, ya lumayan kan berapa jam, 500.000 kan lumayan ya, mahal ya. Maksudnya cuma untuk paket data yang nggak sampai seharian gitu kan, pesawatnya waktu itu nggak sampai 24 jam, paling cuma berapa ya, 8 jam apa 9 jam gitu. Tapi, untuk paket data selama itu bayarnya mahal banget gitu. Buang-buang duit ya buat saya, makanya saya waktu itu nggak beli. Tapi waktu itu, si Garuda itu mengakui gitu bahwa, profitnya sudah realize padahal belum realize. Nah itu nanti kalian cari tuh financial scandals, keuangan ya. Nah, tapi sebenarnya, ada beberapa financial scandals yang terkenal. Ini yang pertama Sarbanes-Oxley Act. Ini kalau Sarbanes-Oxley Act ini sebenarnya, ada di tahun 2002, diluncurin di tahun 2002 untuk melindungi investors by improving the accuracy and reliability of corporate disclosures. Jadi untuk melindungi investor dengan meningkatkan keakuratan dan reliabilitas dari laporan keuangan, gitu. Jadi itu Sarbanes-Oxley Act. SOX Act itu mandates senior executive to take individual responsibility for the accuracy and completeness of the firm's financial report. Jadi kalau menurut akta SOX ini, akta Sarbanes ini, senior eksekutif itu harus bertanggung jawab secara individu, gitu, individual responsibility for the accuracy and completeness of the firm's financial statement, atas keakuratan dan kelengkapan laporan keuangan perusahaan. Ini individual responsibility loh. Jadi kalau misalnya laporan keuangannya nggak akurat, nggak lengkap, si senior eksekutifnya, CEO-nya ini yang akan dipenjara, gitu. Jadi ini Sarbanes-Oxley Act. Nah, nanti kalian cari nih, ini tugas minggu depan ya, financial scandals yang pernah terjadi di dunia, boleh di Indonesia, boleh di luar negeri, tapi jangan Garuda yang udah saya sebutin tadi. Kamu cari lagi yang lain. Oke,
Five basic principles of finance. Yang pertama, money has a time value. Ini ada 5 ya, 5 prinsip dasar dari keuangan. Yang pertama, bahwa uang itu punya nilai waktu. Artinya apa? Uang itu nilainya berbeda antara sekarang, di masa lampau, dan di masa yang akan datang. A dollar received today is worth more valuable than a dollar received in the future. Jadi dolar yang kamu terima, $1 yang kamu terima sekarang itu jelas nilainya lebih banyak, lebih besar daripada $1 yang kamu terima di 10 tahun yang akan datang. Kayak misalnya 100.000 sekarang, mungkin kamu masih bisa beli bakso 5 mangkok, tapi 100.000 10 tahun yang akan datang, saya pikir kayaknya kamu mungkin cuma dapet 3 atau 4 mangkok ya. Kemarin aja saya beli bakso Afung 70.000, 70.000 mahal banget ya, 78.000 apa kalau nggak salah. Jadi, padahal dulu waktu saya masih SD gitu, bakso paling cuma 3.000 semangkok. Jadi, nilai uang itu berbeda, dia semakin kecil di masa yang akan datang. Jadi nilainya itu besar di masa sekarang. We can invest the dollar received today to earn interest. Jadi kita bisa nih menginvestasikan uang yang kita terima sekarang untuk dapat tingkat bunga, untuk dibungakan. Thus, in the future, we will have more than $1. Jadi di masa yang akan datang kita bisa punya lebih dari $1 ini gitu. As we will have earn interest on the investment. Karena kita dapat apa? Bunga dari $1 yang kita investasikan ini. Jadi ini yang harus kalian pahami ya, bahwa nilai uang ini berbeda. Misalnya kamu ditawarin sama orang tua kamu, "Kamu mau dikasih warisan, tapi mama kasihnya nanti ya, apa namanya, pas udah meninggal," gitu. Nah, emang warisan sih sepatutnya diberikan, maksudnya warisan diberikan pasti pas sudah meninggal sih ya. Cuma, kalau misalnya bisa gitu ya, antara hibah sama warisan, kalau pakai prinsip keuangan, nilai hibah itu kalau misalnya diberikan sekarang, maksudnya namanya bukan warisan ya, maksudnya hibah diberikan sekarang itu jelas nilainya lebih besar daripada, misalnya diberikan nanti, gitu. Tapi kan kalau sama orang tua kita nggak bisa begitu ya. Tapi misalnya kamu dihadiahkan oleh orang gitu, oleh om kamu, "Mau nggak kamu, om kasih hadiah, 100 juta tapi 5 tahun yang akan datang?" Atau, disuruh milih mau, eee, 50 juta sekarang atau 100 juta 10 tahun yang akan datang, gitu. Nah, sebenarnya dari 50 juta tadi itu bisa kamu simpan gitu ya untuk mendapatkan bunga. Misalnya kamu taruh di deposito, kamu belikan surat berharga, kamu investasikan di saham, itu nanti 10 tahun yang akan datang nilainya bisa lebih dari 50 juta gitu. Jadi selalu pilih kalau dikasih duit selalu pilih sekarang, gitu ya. Karena nilainya lebih besar daripada di masa yang akan datang. Ada inflasi. Kemudian prinsip yang kedua, there is a risk return trade-off. Jadi selalu ada trade-off. Trade-off itu apa? Sesuatu yang harus kamu pilih, sesuatu yang harus kamu korbankan. Kalau kamu mau dapat return yang besar, kamu juga harus bersedia menghadapi risiko yang besar juga, gitu. Investors tend to be risk averse and prefer certain return to an uncertain return. Jadi investor tuh cenderung untuk menolak risiko dan lebih memilih tingkat pengembalian yang uncertain, yang lebih, maksudnya walaupun tingkat pengembaliannya tidak pasti ya, tapi eh, investor tuh dia akan menahan investasi yang berisiko if they expect to be compensated with additional return. Jadi investor itu cenderung akan menahan investasi yang berisiko kalau mereka berekspektasi bahwa dengan investasi yang beresiko ini harus ada additional return. Makanya nanti kalau kamu belajar pas valuasi saham ada, atau pas valuasi obligasi ada istilah required return. Required return adalah return yang disyaratkan. Kenapa ada return yang disyaratkan? Karena
return itu dikaitkan dengan risiko gitu. Kalau risikonya besar, ya return-nya juga harus besar juga gitu. Itu required return. Ada expected return, return yang diharapkan. Jadi nanti jenis return banyak ya. Ada expected return, return yang diharapkan. Ada required return, return yang disyaratkan. Kalau return yang disyaratkan pasti dikaitin sama risiko. Kalau risiko ada satu aset instrumen investasi yang dia risikonya besar, maka return-nya yang akan disyaratkan oleh investor atas instrumen tersebut yang risikonya besar juga, required return-nya juga besar. Higher the risk, higher will be the expected return. Semakin tinggi resikonya, semakin tinggi juga, return yang diharapkan, return yang disyaratkan oleh investor. Expected return may not be equal to realized rate of return. Jadi expected return ini bisa beda nilainya dengan realized rate of return. Jadi tadi ada expected return, ada required return. Jadi expected sama required ini kurang lebih sama ya. Tapi kalau required ini benar-benar yang harus nempel gitu. Kalau expected ini ya yang diharapkan oleh investor, tapi kalau required disyaratkan berarti dengan risiko sekian, return yang disyaratkan itu berapa gitu. Terus ada realized return berarti return yang terrealisasi. Jadi atas investasi tersebut akhirnya return yang diperoleh itu berapa? Itu realized return. Higher risk doesn't guarantee higher rate of return. Jadi kadang semakin tinggi resiko enggak selalu equal. Tidak selalu menjamin tingkat pengembalian yang tinggi juga. Walaupun pasti secara logika investor itu pasti mensyaratkan return yang tinggi atas risiko yang tinggi. Jadi nanti pas di obligasi nih ada istilah junk bond. Nanti kalian akan belajar tuh salah satu subjek di manajemen keuangan, chapter tentang valuasi obligasi. Nah, salah satu jenis obligasi itu ada junk bond. Junk bond itu apa, Bu? Junk bond itu kamu tahu junk food, makanan sampah ya. Kalau junk bond itu berarti obligasi sampah. Junk bond obligasi sampah kenapa? Karena dia menawarkan return yang sangat besar. Lebih besar, bisa 2 kali lipat dari rata-rata obligasi yang ada. Tapi dengan tingkat risiko yang besar juga. Nah, itu junk bond. Jadi kamu nih, dia nawarin kamu obligasi nih, obligasi itu surat utang. Jadi kamu membeli surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan. Artinya perusahaan berhutang sama kamu dan memberikan kamu tingkat bunga atau kupon bond istilahnya. Kamu dapat kupon bond tinggi nih sampai 2 kali lipat daripada average obligasi. Tapi obligasi itu risikonya gede juga gitu. Jadi risiko gede itu artinya apa? Bisa jadi surat utang yang kamu beli tadi itu tidak terbayar gitu. Either itu kupon bond-nya maupun prinsipalnya. Prinsipalnya itu utang pokoknya gitu. Jadi kamu beli obligasi jangankan kupon bunga, prinsipalnya aja dia belum tentu bisa bayar gitu. Karena saking berisikonya tadi. Itu contoh junk bond. Jadi memang kalau secara logika semakin berisiko satu aset, maka semakin tinggi juga return yang disyaratkan oleh investor, gitu. Kemudian ini risk return trade off ya, trade off ini yang harus kamu pilih. Misalnya trade off tuh kayak, misalnya kamu mau selesai kuliah nih mau S2, artinya apa? Kamu mengorbankan kesempatan kamu untuk bisa membangun karir, karena kamu menunda 2 tahun ya untuk S2. Sama juga misalnya kamu malam ini gitu, mungkin trade off kamu adalah antara tidur dengan mendengarkan materi saya. Tapi kalau kamu mendengarkan materi saya, kamu bisa terhindar dari nilai E gitu misalnya, karena kamu bisa memahami materi yang disampaikan dan bisa mengerjakan ujian. Nah, itu trade off gitu. Jadi trade off kurang lebih apa yang sih yang kamu korbankan untuk mendapatkan sesuatu gitu. Nah, ini ada expected return, kemudian ada risk. Nah, ini expected return for delaying consumption. Ini adalah besaran return karena menunda konsumsi. Nah, kalau di sini selisihnya berarti ya, ini expected return for
taking on added risk. Jadi kalau misalnya kalau kamu cuma nabung gitu ya, ini nih, ini aman sih emang. Tingkat bunganya duit kamu nggak bakal hilang, taruh di deposito gitu misalnya duit kamu nggak akan hilang, tapi ya return-nya kecil juga gitu. Tapi ketika kamu, berani mengambil risiko misalnya kamu investasi di saham, expected return for taking on added risk, artinya kamu berani mengambil risiko kan, maka return yang akan kamu dapatkan juga akan lebih besar lagi, gitu. Jadi semakin kamu berani mengambil risiko, semakin besar juga kemungkinan kamu akan mendapatkan return yang lebih besar lagi, gitu. Kemudian prinsip yang ketiga adalah cash flow are the source of value. Jadi arus kas adalah sumber dari, nilai. Profit is an accounting concept. Profit itu adalah konsep akuntansi and measures, business performance dan mengukur kinerja keuangan. Jadi mengukur kinerja keuangan kan pasti dari profit ya. Cash flow is the amount of cash that can actually be taken out of the business. Jadi kalau cash flow itu artinya berapa sih sebenarnya dari profit yang dihasilkan oleh perusahaan ini yang bisa diambil secara cash, amount of cash that can actually be taken out. Yang bisa diambil, kas yang bisa diambil dari usaha ini, itu arus kas atau cash flow. Company's profits can differ dramatically from its cash flow. Jadi, profit perusahaan ini bisa jauh berbeda sama arus kasnya. It is possible for a company to report profits without generating any cash. Bisa aja dia melaporkan bahwa dia mendapatkan profit, tapi nggak ada kas yang dihasilkan. Bisa jadi karena diinvestasikan kembali ya. Jadi itu tadi, bisa jadi dia melaporkan secara akuntansi ada profit, tapi nggak ada kasnya. Without generating any cash itu bisa juga terjadi. Cash flow ini ada incremental cash flow. Financial decisions in a firm should consider marginal or incremental cash flow. Jadi keputusan keuangan dalam suatu perusahaan harus mempertimbangkan marginal atau incremental cash flow. Misalnya adalah perbedaan antara arus kas, perusahaan will produce with the potential new investment. Apakah dengan arus kas yang dimiliki oleh perusahaan ini bisa menghasilkan investasi baru yang menguntungkan dan arus kas yang that would be produced without the investment. Jadi dibandingkan the difference. Jadi incremental cash flow ini adalah membandingkan arus kas yang akan diperoleh perusahaan karena melakukan investasi di proyek yang baru dan arus kas yang diperoleh perusahaan kalau misalnya tidak melakukan investasi. Nah, itu marginal atau incremental cash flow. Jadi ini perbandingan. Kalau misalnya arus kas ini diinvestasikan untuk proyek A, ini berapa arus kas yang akan dihasilkan? Berapa profit nanti yang akan di-generate? Nah, dibandingkan kalau misalnya uang ini didiemin aja, tidak diinvestasikan kembali, cash flow-nya gimana gitu. Karena kan tadi, saya udah bahas ya di laporan keuangan tadi ada sales dikurangi COGS kamu dapat gross profit. Gross profit dikurangi operating expense kamu dapat earning before interest and tax atau operating income atau operating profit ya, gitu. Kemudian dikurangi interest expense, dapat EBT, dikurangi tax, dapat earning after tax. Nah, earning after tax ini bisa pilihannya mau dibagikan sebagai dividen atau diinvestasikan kembali. Nah, kalau dibagikan sebagai dividen, berarti kan nggak ada return ya, nggak ada pengembalian. Tapi kalau diinvestasikan kembali, kan bisa jadi dia akan menghasilkan cash flow yang lebih banyak lagi. Nah, itu maksud dari marginal atau incremental. Itu perbedaan antara kalau misalnya uangnya itu diinvestasikan kembali di new investment dan kalau misalnya dia nggak investasikan. Gitu. Prinsip keuangan yang keempat adalah market price reflect information. Harga pasar yang beredar di bursa itu merefleksikan informasi. Nah, informasi ini
Investor respond to new information by buying and selling their investment. Investor itu merespon informasi baru yang beredar tentang perusahaan tersebut dengan melakukan aksi beli maupun aksi jual. Misalnya nih, tadi saya baru dengar, kayak, misalnya investasi si Bank Mandiri, dia melakukan investasi, pembelian mesin baru untuk, transformasi digital gitu misalnya, wah kayaknya Mandiri makin keren nih, beli ah sahamnya gitu. Jadi itu apa? Itu informasi, new information. Dengan informasi tadi saya melakukan aksi apa? Buying. Jadi sebenarnya harga saham yang beredar itu merefleksikan apa yang informasi yang beredar di pasar. The speed of investor reaction and speed of price adjustment determines the efficiency of market. Jadi ada istilah efficiency of market atau ini teorinya EMH ya, efficiency market hypothesis. Itu melihat seberapa efisien pasar. Ada 3 bentuk. Ada weak form, semi strong form, sama strong form. Di sini kayaknya belum dijelasin ya. Di belakang mungkin ada nanti EMH itu efficiency market hypothesis. Jadi bahwa pasar itu dibedakan menjadi 3 bentuk gitu. Pasar modal ya. Kita lagi ngomongin pasar modal karena ini lagi ngomongin market price dari saham. Pasar modal itu bentuknya ada weak form, ada semi strong form, ada strong form. Kalau weak form berarti pasar harga di pasar itu hanya mencerminkan historical price-nya, hanya merefleksikan harganya di masa lampau gitu, itu yang weak form. Tapi kalau semi strong form berarti harga yang ada di pasaran itu merefleksikan informasi yang ada di pasar yang sifatnya publik gitu, ditambah tadi historical price-nya. Jadi kalau semi strong form berarti harga Unilever yang sekarang gitu misalnya, itu adalah merefleksikan informasi mengenai Unilever yang beredar di investor gitu. Sehingga investor melakukan aksi, beli atau jual. Nah, kecepatan, the speed of investor reaction, kecepatan investor, reaksi investor dengan informasi new information ini dan kecepatan penyesuaian harga itu adalah efisiensi pasar. Jadi efisiensi pasar adalah bagaimana investor, cepat merespon, cepat melakukan reaksi terhadap informasi baru, dan bagaimana harganya itu langsung berubah dengan adanya new information tadi. Itu mencerminkan efisiensi pasar modal. Kalau misalnya si perusahaan memberikan good news, informasi yang bagus, dia melakukan, merger atau, akuisisi dengan perusahaan besar di Korea. Wah, bagus nih, kayak waktu itu Bukopin, kan akhirnya diakuisisi sama KB ya, KB Bank dari Korea. Akhirnya apa, yang tadinya Bukopin mau bangkrut ya, sampai susah waktu itu saya sempat cari menarik duit di ATM Bukopin tuh sampai susah banget, sampai, datang ke tellernya pun cuma bisa ngambil berapa puluh juta per hari, nggak bisa langsung. Saya mau ngambil berapa ratus juta, nggak bisa langsung ditarik semuanya, nggak bisa waktu itu. Tapi pada saat, ada informasi bahwa KB Korean Bank itu mau mengakuisisi Bukopin, akhirnya harga saham Bukopin naik lagi. Jadi ada good news, ini menyebabkan investor berpersepsi positif ya, bereaksi positif, "Wah kayaknya, Bukopin makin bagus nih, udah deh yuk, karena udah diakuisisi sama KB Bank, itu, mungkin, secara performa nanti dia makin bagus lagi, investor mau beli lagi sahamnya, investor percaya lagi. Beli sahamnya kalau misalnya demand-nya naik, permintaan atas suatu barang naik, berarti kan harga atas barang tersebut akan naik juga ya, sama kayak saham. Kalau, permintaan atas saham tersebut naik, maka harga sahamnya juga akan naik. Kenapa permintaan sahamnya naik? Karena ada good news ini. Sebaliknya, kalau ada bad news, investor bereaksi negatif. Wah, ini perusahaan mau bangkrut nih, udah kita jual sekarang aja. Ya udah, banyak yang jual kan. Kalau, banyak yang jual berarti supply di pasar banyak kan. Harganya gimana? Harganya jatuh, lower stock price.
gitu. Yang terakhir, individuals to respond incentive. Individuals respond to incentive. Bagaimana respon individu terhadap insentif? Manager atau agen itu merespon insentif they are given in the workplace. Jadi kalau manajer itu dapatnya kan bukan dividen. Manajer itu dapatnya apa? Insentif, bonus yang diberikan oleh atasan mereka. Jadi kalau misalnya insentif ini not properly aligned with those of the firm stockholders, the principal, they may not make decisions that are consistent with the increasing shareholder value leading to agency cost. Yang kemarin saya pernah bahas di kelas ya, ada agency cost. Jadi kalau misalnya insentif ini nggak sejalan, misalnya si manajer ini udah berusaha memaksimumkan kesejahteraan pemegang saham gitu. Mereka berusaha memaksimumkan kesejahteraan pemegang saham, membagikan dividen yang banyak gitu. Tapi ternyata keputusan itu tidak berdampak karena mereka nggak dapat dividen, mereka dapatnya bonus. Ternyata mereka memaksimumkan harga saham itu tidak langsung menaikkan insentif mereka. Jadi mereka pikir, "Lah, ngapain ya earning after tax-nya kita bagikan sebagai dividen, mendingan, saya pakai aja untuk investasi kembali, untuk ekspansi," gitu. Sehingga kalau misalnya performa saya bagus, saya dapat insentif. Karena kalau misalnya ketika, eee, apa, perusahaan ini earning after tax-nya tadi dibagikan sebagai dividen, ternyata Eee, udah dividen yang dibagiin kepada investornya gede, mereka nggak dapat bonus juga. Lah ngapain kan? Makanya akhirnya, si manajer ini punya, beda, apa ya, beda goals ya. Walaupun sebenarnya harusnya manajer ini kan memaksimumkan kesejahteraan pemegang saham, tapi ternyata, ketika, di lapangan banyak akhirnya manajer-manajer yang sudah memaksimumkan kesejahteraan pemegang saham ini tidak mendapatkan imbal balik yang setimpal gitu. Insentifnya mereka nggak dapat, ya udah akhirnya, itu kan nggak sejalan ya, nggak align nih, nggak align sehingga muncullah agency cost gitu. Agency cost ini bahwa masing-masing ini managers dan stakeholders punya tujuan yang beda. Walaupun harusnya kan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham, tapi akhirnya mereka mengambil keputusan yang tidak sejalan. Si manajer tidak mengambil keputusan yang memaksimumkan kesejahteraan pemegang saham, tapi ke individunya dia aja. Gimana cara mereka bisa dapat insentif yang besar gitu dengan investasi menginvestasikan kembali tadi ya earning after tax-nya bukan dibagikan sebagai dividen. Nah, bagaimana melakukan mitigasi agency cost? The agency problems or agency cost can be mitigated. Mitigated ini diminimalisir ya. Dengan apa? Memberikan kompensasi gitu, perencanaan kompensasi. Rencana kompensasi artinya si manajer ini akan dapat reward. That reward managers when they act to maximize shareholder wealth. Gimana cara meminimalisir agency cost? Yang pertama adalah dengan memberikan perencanaan kompensasi lah. Kalau si manajer bisa memaksimumkan kesejahteraan pemegang saham, manajer akan dapat kompensasi. Nah itu bisa meminimalisir agency cost. Yang kedua dengan melakukan monitoring. Oleh siapa? Oleh board of directors. Jadi, direksi ini melakukan pengawasan terhadap apa yang dilakukan oleh manajer ini. Jangan sampai tidak align ya, karena harusnya kan tujuan dari manajer adalah memaksimumkan kesejahteraan pemegang saham, gitu. Apakah sudah align atau tidak, itu harus diawasi oleh jajaran direksi. Monitoring by financial market. Jadi dilakukan pengawasan oleh, financial market. Siapa aja? Auditor, banker, security analyst, credit agencies. Jadi pengawasannya dari internal dan eksternal. Eksternalnya dari auditor, banker, security analyst, credit agencies, gitu. Yang terakhir, underperforming firms seeing their stock price fall and face threat of being taken over and have their management teams replaced. Jadi, manajemen teams-nya diganti. Kalau misalnya setiap perusahaan harga sahamnya jatuh, atau misalnya ada kemungkinan mau diambil alih gitu ya, atau dividennya turun, atau tidak membagikan dividen. Tapi kalau dividen turun sama tidak membagikan dividen tuh nggak mungkin sampai diganti sih manajemennya. Biasanya kalau harga sahamnya jatuh parah gitu ya,
jatuhnya signifikan gitu harga sahamnya, maka pasti pemegang saham langsung akan melakukan pergantian jajaran manajemen, gitu. Oke, jadi, kita sudah mempelajari ini ya, apa, di chapter pertama tadi, agency problem, kemudian basic principles dari manajemen, basic forms of organizations, kemudian tadi kita udah memahami agency problem itu apa, capital budgeting, capital structure, cooperative, corporation, debt, dividends, equity, financial market, general partner, general partnership, kemudian ada limited liability company, limited partner, limited partnership, not for profit, ini NGO, opportunity cost. Opportunity cost ini muncul karena trade off. Trade off yang tadi udah saya jelasin ya. Jadi ketika kamu harus memilih, salah satu, maka kamu mungkin akan harus mengorbankan, satu hal lainnya, itu akan, berarti kan kamu akan kehilangan kesempatan. Nah, itu opportunity cost. Ketika kamu kehilangan kesempatan, jadi ada biayanya. Biayanya opportunity cost ini nggak selalu dalam bentuk materi ya, uang itu enggak, tapi kesempatan. Misalnya kayak kamu, diterima di BI gitu. Bank Indonesia, siapa sih yang nggak mau kerja di Bank Indonesia gitu kan. Tapi di saat yang sama kamu juga diterima LPDP ke, universitas di Inggris. Nah kan kamu harus milih ya. Nah itu trade off kan. Kamu mau milih yang mana? Berarti kan harus ada yang kamu korbankan, nggak mungkin kan kamu membagi badan kamu jadi 2 gitu. Kerja di BI sekaligus kuliah S2 di UK gitu misalnya kan nggak mungkin ya. Maka, kamu akan, memilih salah satu artinya kamu kehilangan yang lain. Ketika kamu kehilangan yang lain, itu biayanya sebesar apa? Itu opportunity cost. Biayanya misalnya kalau kehilangan beasiswa BI, kehilangan kesempatan jalan-jalan, kehilangan dapat temen, dari luar negeri, kehilangan bisa belajar di kampus bagus, gitu-gitu. Itu opportunity cost. Terus tadi kita juga udah bahas partnership, shareholders, shares, sole proprietorship, stockholders, working capital management. Nah, itu materi hari ini. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bisa dipahami? Karena masih teori ya, karena masih teori jadi makanya ini kelasnya saya gabung. Bu, saya izin bertanya. Ini yang hadir cuma 98 ya, berarti nanti dicatat ya PJ kelasnya, nanti saya tarik nih attendance list-nya, coba dicek siapa aja yang nggak hadir. Siapa aja yang hadir. Oke, tadi siapa yang mau nanya? Saya Bu Fikri. Fikri, silakan Fikri. Saya masih belum ngerti yang soal mitigating cost ya tadi Bu. Bisa dijelasin lagi nggak Bu? Mitigating risk ini ya, mitigasi risiko. Jadi mitigating and agency cost. Jadi kan saya udah pernah bilang ya, agency cost itu adalah biaya yang timbul karena ada dua pihak yang punya kepentingan yang berbeda. Siapa? Manajer sama pemegang saham atau investor atau shareholder. Si investor pengennya mereka kesejahteraannya naik kan. Kesejahteraannya naik dari mana? Misalnya mereka dapat dividen besar, mereka harga sahamnya naik gitu ya. Tapi kalau manajer, mereka kan nggak punya lembar saham kan. Maka yang mereka peroleh dari perusahaan apa? Insentif kan, bonus ya. Makanya agency cost itu muncul ketika tadi earning after tax yang diperoleh ini mau diapain nih? Dibagikan sebagai dividen kah? Atau diinvestasikan kembali untuk ekspansi si perusahaan? Gitu. Itu agency konflik yang menimbulkan agency cost. Nah, untuk menghilangkan atau meminimalisir agency cost tadi atau agency problems itu tadi yang muncul antara kepentingan si manajer sama kepentingan stockholders yang berbeda. Gimana caranya meminimalisir konflik tadi? Yang pertama pasti dengan memberikan kompensasi lah.
kamu kalau misalnya bisa menaikkan harga saham, kamu memberikan dividen yang besar, kamu dapat insentif, kamu dapat kompensasi. Nah, manajer jadi semangat, "Oke, berarti kalau misalnya saya bisa menaikkan, kesejahteraan pemegang saham, saya bisa naikin dividen yang dibagikan, saya bisa menaikkan harga saham, saya dapat bonus ya," gitu. Nah, mereka kan nggak jadi konflik tuh, karena si pemegang saham dapat tujuannya, si investor juga dapat apa yang dia inginkan. Dua-duanya sama-sama mendapatkan, sesuatu yang menguntungkan mereka, gitu. Itu dengan kompensasi. Atau yang kedua dengan, ini nih, pengawasan oleh jajaran dewan direksi. Kadang kan tadi manajer bertindak bukan untuk memaksimumkan kesejahteraan pemegang saham. Padahal yang milih manajer siapa? Yang milih manajer kan board of directors. Board of directors dipilih siapa? Shareholder kan. Jadi kan sebenarnya harusnya si manajer itu, nurut gitu sama direksi. Karena direksi dipilih oleh shareholder, gitu. Jadi, ya udah, kalau misalnya, si, manajer nggak bekerja sesuai dengan, apa namanya, tupoksinya tadi ya, nggak menghasilkan, tidak memaksimumkan kesejahteraan kesejahteraan pemegang saham, ya udah pecat aja. Siapa yang mecat? Board of director, gitu. Kemudian monitoring dari, eksternal. Harusnya dari auditor, kok ini pemegang sahamnya kok ini manajernya tidak bertindak sesuai dengan tujuan utama untuk memaksimumkan pemegang saham ya, gitu. Misalnya dia melakukan manipulasi laporan keuangan, dia korupsi misalnya dan lain sebagainya, gitu. Jadi ada monitoring dari eksternal juga. Atau misalnya di sini mengganti langsung ya, kalau misalnya perusahaan udah underperforming, harga sahamnya jatuh, ya udah, ganti aja. Manajernya ganti, gitu. Bisa juga pergantian ini termasuk pergantian jajaran direksi, kan yang nunjuk jajaran direksi siapa? Pemegang saham, gitu. Bisa dipahami nggak? Siapa tadi nanya? Fikri, Bu. Fikri. Iya, Bu, bisa dipahami, Bu. Iya, Bu, terima kasih. Jadi kalian harus paham tadi ya konsep agency problems, agency konflik itu harus paham, harus. Itu anak ekonomi nggak boleh nggak paham agency problems, agency konflik. Nanti bisa jadi, kalau kamu ketemu sama saya lagi, saya pasti nanya itu, "Kamu, tahu nggak agency problem? Kamu tahu nggak agency cost? Siapa yang konflik?" Gitu. Kamu, agency problem kan agency, konflik ya. Nah, siapa yang konflik? Kamu harus tahu siapa yang konflik. Kenapa mereka konflik, gitu. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, ini Bisa, cuma Bu, bisa 99 dipahami, Bu. ya. Oke, saya tarik attendance list-nya, nanti saya kirim ke PJ, nanti tolong dicek ya PJ. Teman-temannya yang hadir cuma 99. Ini saya udah kirim ke grup PJ. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Minggu depan, coba saya cek dulu ya. Minggu depan kita bisa online atau harus offline? Minggu depan tuh bahas corporate tax balance sheet, cash flow statement. Basic structure of financial markets. Minggu depan kayaknya masih bisa online nih. Masih bisa sih, masih bisa online, belum terlalu susah nih. Ini kalau misalnya masih bisa online gini,
saya gabung ya kelasnya ya. Yang nggak bisa online ini pas pertemuan keempat nih. Pertemuan keempat ini nggak bisa online. Ini ada hitungannya dan hitungannya juga lumayan banyak. Jadi harus offline. Jadi pertemuan keempat baru offline. Kalau besok ini masih online. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jadi minggu depan kita masih online lagi ya. Jamnya nanti mungkin kayak tadi jam 1, harusnya kan tadi jam 1 kita ya online semua ya. Cuma tadi memang kita baru selesai tuh jam 3, makanya sampai penutupan tuh jam 3-an baru saya pulang. Makanya baru bisa hari ini baru bisa jam segini kita ada kuliahnya. Tapi sebenarnya tadi jam 3 saya udah selesai, cuma kalian kan ada yang ada kelasnya. Gitu. Sampai di sini bisa dipahami ya materinya ya, masih mudah banget. Tapi tadi yang harus kalian pahami adalah agency problem, agency cost, basic principles of finance, apa sih goal of financial manager, gitu. Oke. Kalau udah nggak ada yang ingin ditanyakan, mungkin kita akhiri ya. Nggak lama kan? Tapi materinya udah selesai tadi, PPT-nya udah habis, jadi kita akhiri aja. Kalau udah nggak ada yang nanya. Ada yang nanya? Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, Aman, Bu. aman ya, bisa dipahami. Aman. Kadang-kadang saya suka ngasih kuis dadakan loh di kelas. Jadi misalnya saya suka nanya random aja, apa yang udah kalian pelajari. Nah itu kalau misalnya kamu bisa jawab, kamu dapat poin. Jadi saya harap kalian tadi fokus ya mendengarkan saya. Jadi misalnya tiba-tiba besok pertemuan selanjutnya saya tanya materi apa yang saya sampaikan hari ini, kalian bisa jawab. Oke? Oke. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih, Bu. Oke, saya end meeting ya. Cebol. Terima kasih banyak, Bu.